Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Mahaputri dari kelompok 12. Dan rekan saya akan membahas tentang bentuk-bentuk pendidikan orang dewasa yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan telah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Dengan berkembangnya kehidupan dan peradaban manusia, maka penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peran untuk membentuk pribadi-pribadi manusia menjadi lebih baik dan terarah. Ada beberapa pengertian pendidikan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Abdullah tahun 2011 halaman 125, secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Istilah pendidikan berarti membimbing atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak didik menjadi dewasa. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelatihan? Pelatihan merupakan proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang terarah pada suatu tujuan. Selain itu, pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar yang dilaksanakan di luar sistem sekolah, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan lebih menekankan pada praktik. Pelatihan memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tugas. Yang kedua, meningkatkan percayaan diri dan menghilangkan rasa rendah diri. Yang ketiga, memperlancar pelaksanaan tugas. Yang keempat, menambah motivasi kerja untuk pelaksanaan tugas. Yang kelima, menumbuhkan sikap positif. Menurut Marzuki dalam Mustafa Kamil tahun 2010 halaman 11, ada 3 tujuan yang harus dicapai dalam pelatihan, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, memperoleh pengertian dan pemahaman yang lengkap tentang pekerjaan dengan standar dan kecepatan yang telah ditetapkan dari dalam keadaan yang normal serta aman. Yang ketiga, membantu para pemimpin organisasi dalam melaksanakan tugas. Kebutuhan akan peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi pada masa sekarang semakin dirasakan, seiring dengan semakin meluas dan semakin rasionalnya hubungan-hubungan manusia dalam tatanan global masyarakat modern. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi. Menurut Haryanja tahun 2002 halaman 168, ada beberapa alasan penting untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, karyawan yang baru direkrut seringkali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja meliputi perubahan dalam teknologi proses seperti munculnya teknologi baru atau metode kerja baru. Yang ketiga, meningkatnya daya saing dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan memiliki beberapa tujuan, seperti yang diungkapkan oleh Kemendagri tahun 2013, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang kedua, memantapkan sikap dan semangat. Yang ketiga, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir. Yang pertama ialah Diklat Depsos. Dalam peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dinyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta. Tujuan diklat diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan.
yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Diklat sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam meningkatkan manusia yang terampil. Pelaksanaan diklat disusun secara penuh oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. BBPPKS berlaku sebagai pelaksana program. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan, di antaranya waktu pelaksanaan diklat yang tidak teratur, di mana diklat akan dilaksanakan jika dana dari pusat turun. Pelaksanaan pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif andragogi, yang memanfaatkan pengalaman-pengalaman peserta pelatihan sebagai sumber belajar untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pelatihan dengan menggunakan metode curah pendapat, ceramah, tanya jawab, permainan peran, diskusi kelompok, dan pleno, studi kasus, dan penugasan atau uji coba. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi penerapan metode adult learning atau andragogi, sehingga penyampaian informasi berlangsung secara dialogis yang mengoptimalkan partisipasi dan pemahaman mandiri partisipan. Suatu penyelenggaraan diklat membutuhkan suatu organisasi yang secara material memiliki fungsi organizer pelatihan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Langkah-langkah penyelenggaraan diklat yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan diklat dilakukan sebagai langkah awal untuk panduan pelaksanaan dan evaluasi program diklat. Perencanaan yang tepat akan mencapai tujuan yang diharapkan, di mana peserta diklat mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Noto Atmojo tahun 2011, perencanaan diklat memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menentukan secara sistematis tahapan kegiatan diklat yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menentukan aspek-aspek atau unsur yang menjadi fokus pada pelaksanaan diklat. Yang ketiga, menentukan model yang digunakan dalam desain diklat. Yang keempat, menentukan bahan, media, metode yang digunakan dalam pelaksanaan diklat. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Afroji tahun 2012, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan diklat adalah yang pertama, target peserta didik atau seleksi peserta. Yang kedua, pengembangan panduan diklat, modul, dan perangkat evaluasi diklat. Yang ketiga, uraian tugas penyelenggaraan diklat. Yang keempat, penempatan media iswara, persyaratan kompetensi, mekanisme seleksi. Yang kelima, sarana dan prasarana diklat yang digunakan. Yang keenam, mekanisme penyediaan dana. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang BKKBN. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN, adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Fungsi BKKBN. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan kajian kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang kedua, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang ketiga, pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang keempat, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang kelima, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang keenam, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang ketujuh, penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. Yang kedelapan, penyusunan desain program KKBPK. Yang kesembilan, pengelolaan tenaga penyuluh KB, petugas lapangan KB. BLK, Balai Latihan Kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Pengertian dari balai latihan kerja dapat dijabarkan sebagai berikut. Balai yang berarti gedung, rumah umum, dan kantor. Latihan berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Berbuat agar menjadi bisa. Kerja yaitu kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Secara umum, Balai Latihan Kerja (BLK) adalah gedung yang digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja berguna untuk membekali keterampilan kepada peserta dalam berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi untuk berusaha mandiri. Adapun sasaran kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang terampil, disiplin, dan memiliki etos kerja produktif sehingga mampu mengisi kesempatan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri. Balai Latihan Kerja dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga kerja. Manfaat Balai Latihan Kerja. Yang A, bagi pengusaha atau pemilik modal. Yang pertama itu memperoleh tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi terhadap pekerjaannya, meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja dan pekerjaannya, dan mengurangi tingkat ketidakpercayaan atasan terhadap bawahan. Mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan atas akibat hasil kerja yang buruk karena kemampuan yang dimiliki tenaga kerja yang tidak maksimal. B, bagi peserta pelatihan. Meningkatkan kualitas dan daya saing peserta. Memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat di lingkungan kerja. Mampu menciptakan peluang usaha sendiri dan tanpa harus menunggu kesempatan kerja karena keterampilan yang diberikan merupakan keterampilan yang siap pakai. Bagi pemerintah, mengurangi angka pengangguran dan membuka kesempatan kerja yang baru. Meningkatkan pendapatan daerah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja yang merugikan negara. Jenis-jenis program pelatihan kerja yaitu skill training, retraining, cross-functional training, team training, dan creativity training.